Ya ikhwah, materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita masih dalam kaidah yang sangat penting sekali, yaitu kaidah wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sarihul ibahah. Hukum asal dari perkara adat adalah mubah sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum mubah tersebut. Yang mana tadi terakhir telah dijelaskan bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berbagai kitab beliau, dan beliau jelaskan ini adalah juga kaidah yang Imam Ahmad membangun madhabnya. Kita lanjutkan. Babak Rahayadim fal adatu hiya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal adatu hiya ma'tadun nasi minal ma'akili wal masyaribi wa asnafil malabisi wad dahabi wal maji'i wa kalami wa sairil tasarrufati mu'adati fala yahrumu minha ila ma haramallahu wa rasuluhu ima binasin sorihin au yadkhulu fi umumin au fi asin sorihin wa ila fasairul adati halalun wa dalilu ala hilliha qauluhu ta'ala walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an wa hadha yadullu ala annahu khalqun lana jami'u ma fil ardi linan tabi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifai wa amal ibadatu fa innallaha khalqul khalqi li ibadatihi wa bayyana bi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ibadatu allati yu'badu biha wa amara biha siha lahu faman taqarraba biha lillahi muhlasan fa amalahu maqbulun wa man taqarraba ila Allahi bi ghairiha fa amalahu mardudun ya. Terus kama qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun wa sahibuhu dakhilun fi qaulihi ta'ala am lahum suraka syara'u lahum minad dini ma lahum ya'dam bihillah. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Fal 'adatu hiya ma'tadan nasu minal ma'akili wal masyaribi wal asnafil malabisi. Maka perkara adat adalah perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, baik berupa berbagai macam makanan, minuman, jenis-jenis pakaian, wadhahabi wal maji'i, pergi, datang, wal kalami, berbicara, wasairit tasarrufatil mu'tadati, dan seluruh perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, seluruh tasarrufat, seluruh tindakan yang mu'tadah, yang biasa dilakukan. Yang biasa dilakukan apa? Manusia.
Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya perkara adat atau kebiasaan adalah suatu perkara yang tanpa agama pun manusia melakukannya. Tanpa agama pun apa? Manusia melakukannya. Yaitu apa? Suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia meskipun dia tidak mengenal agama. Seperti makan, minum, datang, pergi, berbicara, duduk, ya, dan seterusnya. Nah, orang biasa melakukan hal tersebut itu tanpa harus adanya dorongan agama. Bahkan orang ateis pun, orang yang mengingkari adanya Tuhan pun melakukannya. Fala yahramu minha illa ma haramahullahu wa rasuluhu. Maka semua tadi perkara adat kebiasaan semuanya adalah tidak haram kecuali apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dengan apa Allah mengharamkan? Imma bin nasin sharih. Ya, pengharaman itu bisa berupa dalil nas yang sharih, yang jelas. Au yadkhulu fi umumin, atau masuk dalam dalil keumuman. Ada dalil yang tegas, sharih ya, dan ada dalil umum. Atau apa? Au qiyasin sahihin, atau pengharaman itu karena adanya qiyas yang sahih. Wa illa fasairul adati halalun. Jika tidak ada nas sharih atau tidak masuk dalam keumuman atau tidak ada qiyas yang sahih, maka apa? Seluruh adat tadi adalah halal. Apa dalilnya? Wad dalilu ala khilliha qauluhu ta'ala. Dalil atas kehalannya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil atas halalnya adat kebiasaan adalah firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Jadi semua apa yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah boleh dimanfaatkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Fahada yadullu ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ard. Maka ini menunjukkan bahwasannya Allah menciptakan untuk kita seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kita halal. Linantafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa, agar kita bisa memanfaatkannya dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan. Dengan apa? Berbagai macam bentuk pemanfaatan. Maka apa? Maka termasuk kesalahan sebagian, ya, kesalahan terbesar kaum muslimin adalah jika bertanya sesuatu yang tidak diharamkan, ya, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa khurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun apa? Akhirnya diharamkan karena pertanyaannya tadi.
fa hurrima min ajli mas'alatihi. Ya. Jadi apa? Hukum asal dari adat adalah boleh, maka tidak kita katakan wajib atau haram. Nah, berkaitan dengan adat ya ikhwah, adat ini juga bisa dijadikan apa patokan. Sebagaimana yang apa? Yang kita kenal dengan kaidah apa? Al-adatu muhakkamah. Bahwasanya adat atau uruf itu bisa sebagai penentu hukum. Ya. Al-adah. Kenapa kok dinamakan al-adah atau al-urf? Dinamakan al-adah itu adalah karena apa? Dari al-aud. Ada yaudu auda. Audan itu apa? Al-aud. Sesuatu yang berulang, sesuatu yang kembali berulang. Nah, ternyata adat ini, hukum asal dari adat ini boleh, bahkan adat atau uruf itu bisa menjadi apa? Ya, penentu suatu hukum. Seperti terutama dalam masalah hukum-hukum yang umum tentang infak, yang memberikan nafkah. Jadi intinya kalau al-adatul muhakkamah itu terfokus pada apa? Lafaz-lafaz nas yang tidak ditegaskan batasannya. Seperti apa? Masalah kadar nafkah. Kan nggak ditentukan nafkahnya berapa rupiah. Dan kadar muamalah yang baik antara suami istri. Juga birrul walidain juga beda. Birrul walidain di negara sini dengan negara sana beda. Bahkan apa? Silaturahmi. Bahkan batasan safar pun juga beda. Yarji ilal uruf. Ya. Berbeda dengan lafaz-lafaz yang tegas seperti sholat, adzan, jilbab. Nah, jilbab itu nggak boleh ke uruf loh ya. Itu tegas itu ya. Jilbab kembali ke uruf nanti parah ya. Dan intinya adalah al-adatul muhakkamah ini bukan dalam hal ibadah, tapi dalam hal muamalah. Yang penting apa? Adat tersebut syaratnya adalah tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seperti apa ikhwah? Na'udzubillah ya. Adatnya orang bule kalau bagaimana rekreasi ke pantai. Jadi nggak boleh. Karena bertentangan dengan apa? Syariat. Karena membuka aurat. Jangan malah apa? Ini adat. Ini namanya adat barat gitu ya. Nggak sesuai dengan adat timur. Atau mungkin adat kebiasaan suatu daerah itu menisbahkan nasab kepada ibunya. Kan nggak boleh. Menyelisih apa? Syariat gitu kan. Ada tradisi kalangan apa? Menasabkan anak ke ibunya. Itu nggak boleh. Jadi menisbahkan nasab itu ke bapaknya. Dan memang adat tersebut harus dominan. Harus apa? Dominan memang dipraktekkan di masyarakat. Maksudnya adalah umum. Iya. Ya tadi ya ikhwah kembali ke al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dari sesuatu itu adalah apa? Boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Wal aslu fi adatina al-ibahah. Cuma dalam hal itu tetap ditimbang antara maslahat dan mafsadahnya.
dan masalah. Kalau secara syariat ya sah-sah saja. Al-muslimuna ala syurutihim gitu. Tapi kalau ditinjau dari maslahat mafsadatnya, yaitu yang perlu dipertimbangkan. Kan gitu. Jadi selama adat tersebut tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Dan adat tersebut atau uruf itu harus berlaku di zaman sekarang ya. Jangan yang berlaku 50 tahun yang lalu. Contohnya apa? Menentukan mahar. Ya, menentukan apa? Mahar itu berarti ya mahar yang uruf zaman sekarang. Jangan apa? Memberikan mahar menurut uruf ya 50 tahun yang lalu. 50 tahun urufnya apa? Seperangkat masuk saja. Nah, kan gitu ya. Seperangkat kambing, seperangkat ayam, jago. Makanya adat itu kan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Maka yang telah menjadi uruf, telah menjadi apa? Uruf, adat, maka apa? Itu seperti syarat meskipun tidak dilafatkan. Contoh jika urufnya membeli suatu barang, memberi kulkas contohnya ya, urufnya adalah diantar sampai ke rumah, ya harus diantar sampai ke rumah meskipun tidak dilafatkan syarat tersebut, kan gitu. Nah, seperti Mas Okta tadi, ya, seperti apa? Uruf pada sebagian suku ketika laki-laki ingin menikah, kan apa? Biasanya apa? Macam-macam ya, tergantung sukunya ya. Ada yang membayar uang tambahan untuk calon mertua di samping uang mahar. Kan ada gitu ya. Nah, di dalam syariat kan nggak ada istilah apa? Uang tambahan untuk calon mertua gitu ya. Asal-asal. Tapi uruf ini tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Maka seakan-akan apa? Menjadi syarat dalam pernikahan. Demikian pula ya ikhwah, ada kan suatu daerah, yaitu daerah kita kan. Kalau daerah kita itu kan jika ingin mengadakan pernikahan, walimahan itu kan biasanya diadakan di rumah perempuan. Maka apa ya, yang laki-laki tidak memaksa itu ya, atau untuk dipindahkan walimahnya di pihak laki-laki. Dan cabang dari kaidah ini juga apa ya ikhwah? Seperti al-kitabatu kal khitab. Al-kitabah itu kal khitab. Hukum tulisan sama dengan hukum berbicara. Kan gitu ya. Hukum tulisan sama dengan hukum berbicara. Apalagi kebanyakan transaksi di zaman sekarang itu menggunakan apa? Tulisan. Sehingga apa hukum mentalak istri lewat SMS WA? Sah enggak? Sah ya? Lafadznya jelas. Kepencet ya. Atau yang ngirim malah orang lain gitu. Dibajak. Atau SMS terus di terakhirnya cuma bercanda. Bercanda pun tetap jatuh gitu ya. Salah sunjiduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun an-nikahu wat talaqu war ruju'. Nah, itu. Ada 3 hal yang
sungguh-sungguhannya ya sungguhan, bercandanya juga sungguhan itu. Nikah, tolak dan rujuk. Kemudian beliau setelahnya menjelaskan kaidah yang berikutnya. Yaitu apa? Walaisa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madkur. Ini adalah apa? Sebuah kaidah yang menjelaskan tentang apa? Al-aslu fil ibadati al-hadar. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Wa ammal ibadatu fa innallaha khalaqal khalqa li ibadatihi. Adapun ibadah, maka Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa bayyana fi kitabihi, Allah menjelaskan dalam kitabnya, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatil lati yu'badu biha, berbagai macam ibadah yang Allah diibadahi dengannya. Wa amara bi ikhlasiha lahu, Allah merintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan, maka barang siapa yang mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah dalam keadaan ikhlas, fa'amaluhu makbul, maka amalnya diterima. Wa man taqarraba ilallahi bighairiha, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selain ibadah tadi, selain ibadah yang disyariatkan, fa'amaluhu mardudun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Wa sahibuhu dakhilan fi qalihi ta'ala, dan pelakunya, pelaku bid'ah itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Ya. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah yang membuat untuk mereka aturan dalam agama yang tidak Allah izinkan? Maka semua amal ibadah yang diada-adakan, tidak ada aturannya, ya, maka itu tidak Allah izinkan. Maka kesimpulannya ya ikhwah dari kaidah ini apa? Barang siapa yang melarang perkara adah, perkara kebiasaan, maka wajib mendatangkan dalil. Contoh apa? Kebiasaan lomba 17-an makan kerupuk sambil berdiri. Hal yajuz am la yajuz? Kalau la yajuz berarti harus mendatangkan apa? Dalil. Dalil haramnya makan sambil berdiri. Kemarin ada video anak kecil ya? Makan kerupuk. Enggak mau. Itu enggak mau karena memang diajari enggak boleh makan berdiri atau lagi marah? Masih kenyang. Masih kenyang. Dalil apa kebiasaan panjat pinang? Boleh atau enggak? Nah, menginjak-injak harga diri. Harga diri itu apa itu? Oh, gotong royong. Dalilnya gotong royong. Makanya ya jangan dibolak-balik ya. Terkadang kan gini ya. Jadi kalau yang melarang suatu adat kebiasaan wajib mendatangkan dalil. Tapi sekarang dibalik. Siapa yang melarang tahlilan, yasinan, datangkan dalil. Mana dalil yang melarang gitu kan? Kan enggak ada. Enggak ada hadis yang melarang apa? Larangan yasinan, larangan tahlilan kan gitu. Sekarang kan dibalik gitu. Yang benar apa? Kalau adat itu apa? Silahkan dalil yang melarang mana. Tapi kalau perkara ibadah itu bukan ditanya dalil yang melarang, tapi dalil yang memerintahkan. Jangan dibolak-balik gitu. Gitu ya.
Jadi orang yang melarang perkara adat, perkara kebiasaan harus mendatangkan apa? Dalil. Sedangkan siapa yang melarang suatu perkara ibadah tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Namun apa? Yang dituntut adalah dalil yang memerintahkannya. Karena apa? Hukum asal fil ibadah itu apa? Haram. Iya. Seperti misalnya yasinan atau hal-hal yang sifatnya berkelanjutan kayak gitu. Itu untuk membedakan bahwa ini ada dan ini sudah masuk ibadah bukan ada lagi. Iya, berarti kita jelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya kalau ritual-ritual tadi itu memang ibadah, bukan adat. Bukan apa? Bukan adat. Karena ciri-ciri dari bid'ah itu adalah mengkhususkan jenis yang enggak pernah ada, mengkhususkan bilangan, mengkhususkan waktu, tempat, kan gitu, mengkhususkan jumlahnya dan mengkhususkan kaifiyah caranya. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Utsaimin dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyah, ya hadis bid'ah itu. Jadi intinya ibadah itu ya ketika tadi mengkhususkan ayat tertentu, mengkhususkan kaifiyah dikaitkan dengan hari, dengan anu. Dan itu sudah jelas ibadah. Karena apa? Karena berkaitan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, berkaitan dengan apa? Membaca Al-Quran, membaca tahlil, zikir, itu kan ibadah. Gitu. Dan nanti contohnya apa? Berzikir dengan tasbih boleh enggak kan gitu. Oh, ada di sini pakai apa? Pakai tasbih. Mungkin ada di sana pakai apa? Pakai koin gitu ya. Atau pakai kancing baju. Nah, pakai apa? Digital ya? Oh, cetak-cetak itu? Oh ya. Iya. Kita lanjutkan al-wasail umur. Ya, tafadhal. Umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi li zawaidi yakni anal wasaila tuqti ahkamul maqasidi fa in kana ma'muran bi syai'in wa kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi fama la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fa huwa masnunun wa idza kana manhiyan an syai'in kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasailihi wal wasailihil musilati ilaihi. Ya, insyaallah. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa wasailul umuri kal maqasidi. Wasailul umuri kal maqasidi. Wasailul umur yaitu hukum perantara kal maqasidi, sama dengan hukum tujuan. Ya, wasailul umuri kal maqasidi, hukum perantara, hukum sarana itu sama dengan apa? Hukum tujuan. Hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, tetapkanlah dengan hukum ini lizawaid, itu semua aktivitas-aktivitas tambahan. Hukumilah dengan hukum tersebut apa? Untuk tambahan lainnya.
Ini yang kita kenal ya ikhwah. Kita kenal dengan istilah yang masyhur, bahasanya apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan apa? Tujuannya. Jadi sarana itu hukumnya sama dengan apa? Tujuan. Paham ini ya? Ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Kaidah ini ya ikhwah, kaidah yang sangat bermanfaat, sangat agung, banyak faedahnya ya. Bahkan bisa jadi apa? Kaidah ini masuk ke dalamnya apa? 1/4 agama kita. Qala mu'allif rahimahullah, yakni annal wasaila tu'ti ahkamal maqasid atau tu'ta, diberi ya. Annal wasaila tu'ta ahkamal maqasidi. Maksudnya adalah sarana itu diberi hukum yang sama dengan hukum tujuannya. Jadi sarana itu diberi hukum sama dengan hukum tujuannya. Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimu illa bihi. Apabila diperintahkan untuk melakukan suatu hal, maka demikian pula apa? Diperintahkan segala sesuatu yang apa? Tujuannya tidak akan bisa terwujud kecuali dengan sarana tersebut. Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah ini adalah kaidah turunan dari kaidah ini. Kaidah apa? Turunan dari kaidah ini. Apa ya ikhwah? Ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Itu perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara tersebut hukumnya apa? Wajib. Ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Wa ma la yatimul masnunu ila bihi fahuwa masnun. Dan apa? Sesuatu yang hukumnya sunnah ya, tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut juga hukumnya sunnah. Wa idza kana manhiyan an syai'in, apabila dilarang dari sesuatu, kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasailihi al-musilah ilaihi. Jika dilarang dari sesuatu, maka juga dilarang dari seluruh jalan, seluruh sarana yang menghantarkan kepada larangan tersebut. Kalau tadi ya ikhwah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, contohnya apa? Bahasa Arab. Masyaallah. Ya. Maka jalannya wajib ya. Berjalan menuju masjid hukumnya wajib gitu ya. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Maka ini adalah kaidah yang Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali, yaitu al-wasilatu al-wasailu laha ahkamul
maqasid. Insyaallah ya ikhwah wal akhwat, tentang wasilah ini akan kita lanjutkan penjelasannya ya, karena masih banyak ini pembahasannya. Insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Kapan kita mid semesternya? Ya. Belum ya? Ya, dipersiapkan ya. Bulan akhir September insyaallah, akhir September. Iya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat. Naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.